Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tubagusun. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendokumentasikan tentang pemakaian anotasi bin dengan anotasi configuration. Oke. Saya masih pakai project yang sebelumnya ya, di video-video sebelumnya, dikarenakan untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti project yang sebelumnya saya pakai. Nah, nanti untuk kalau misalnya emang bingung, nanti bisa lihat di video-video sebelumnya pada saat awal pembuatan projectnya. Oke, kita mulai ya. Nah, sesuai dengan slide yang sebelumnya, nah ini ada yang namanya anotasi bin dan anotasi configuration, di mana anotasi configuration ini adalah digunakan untuk di kelas dan anotasi bin digunakan untuk di method. Oke, nah kita coba pakai ya, atau implementasi di sini. Nah, di sini saya coba pakai buat package baru. Saya kasih namanya com.jajal.config. Saya taruh di sini nantinya. Di sini saya kasih lagi kelas namanya tester config. Oke. Tester config ini saya akan menjadikan dia konfigurasi. Jadi saya kasih anotasi configuration punyanya Spring. Nah, kemudian saya kasih bikin metode ya, public. Misalnya, nah di sini ada objek namanya info object. Nah, info object ini sudah dijadikan komponen ya. Controller ini saya saya nonaktifkan dulu. Nah, di sini saya nonaktifkan dulu komponennya, komponen controllernya. Oke, sudah. Nah, kita fokusnya di sini. Nah, di sini saya bikin metode yang returnnya itu info object juga. Nah, saya kasih di sini get info object 1. Oke. Nah, di sini saya bikin objek info object A sama dengan new info object, yang lebih pakai yang ada filenya ya, yang biar langsung diisi. Saya kasih parameter 9 8, saya kasih di sini infonya coba info bin. Oke, kemudian saya return. Oke, return A. Oke, nah ini udah ada metode yang keluarnya info object. Nah, kemudian saya taruh di sini anotasi bin. Oke, nah terus habis itu karena sebelumnya saya menonaktifin tampil semua bin. Di sini saya ini masih tampil ya. Di sini saya tampilin juga. Maksudnya saya cek dulu web application-nya. Nah, di sini pada saat nanti di run, dia akan menampilkan semua bin karena sebelumnya tadi ini saya nonaktifkan. Nah, sekarang saya aktifkan kembali ya. Oke. Ini fungsi ini metode ini hanya buat tester ya, hanya untuk benar apa tidak bin ini tercreate gitu. Oke. Kita save, kemudian saya balikan di sini. Nah, saya kembalikan di sini biar enak. Nah, oke, kemudian kita start. Nah, oke. Nah, bagus ya, tidak ada error di sini. Nah, kita lihat namanya get object 1, berarti di G, HIJG. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Ada di sini namanya get info object 1. Artinya ada bin yang di controller, di container. Nah, sudah ada bin di container yang namanya get info object 1. Artinya bin ini mempunyai namanya adalah nama fungsinya. Oke. Ya. Nah, tinggal apabila misalnya kita mau beri nama yang berbeda, cuma tinggal name di sini kita kasih namanya apa, misal biar ada di atas ya, karena sudah di array-nya udah saya sort ada di atas. Nah, di sini saya kasih info object.
Oke, kita lihat. Nah, ini saya matiin dulu biar kelihatan. Kita ulang lagi. Nah, udah. Kita lihat di atas. Nah, nih. Ada ya. Artinya return A ini, jadi A ini adalah return dari fungsi getInfoObject1 itu dimasukkan ke dalam, maksudnya dimuat ke dalam kontainer. Oke ya. Nah, artinya dia itu adalah bin. Bin adalah objek yang diinisialisasi pada saat diinisialisasi dan dikelola oleh Spring Container. Oke ya. Jadi sudah ada dalam kontainer. Kalau udah kayak gini, artinya dia bisa dipakai untuk diinjek atau di auto wire ke dalam bin lainnya. Oke ya, itu untuk yang objek biasa. Nah, sekarang misalnya kita pakai yang pertama tadi kita percoba udah pakai bin yang biasa, kemudian udah pakai bin yang dengan pakai nama yang di custom, kemudian nah misal kita mencoba untuk memakai interface. Oke. Public, karena sebelumnya kita sudah ada interface ya di bin. Ini ada interface nilai di sini ya. Nah interface nilai ini misal diimplementasi oleh lumayan. Nah, misalnya kita bikin objek lumayan ya. Nah, tapi keluarannya adalah nilai. Oke, saya bikin di sini get nilai objek. Oke, nah kemudian di sini saya kasih bin. Oke, kemudian di sini saya bikin lumayan ya, lumayan objek A sama dengan new lumayan, return A, atau mau langsung dari sini pun gak ada masalah ya ke sini. Nah gini juga langsung nggak masalah, ini kita buang. Oke, artinya ada dua objek lumayan ya nantinya. Oke, kita lihat ya, kita save. Nah, kita cari yang GOOHIJKL LLLLIG. Nah, ini dia G nilai objek. Jadi B-nya sudah tergenerate ya. Ada satu get nilai objek yang sebenarnya adalah bin, yang sebenarnya adalah bin yang bin lumayan, bin objek lumayan. Nah, kemudian ada juga yang lumayannya. Nah, ada lumayan, ada dua di sini. Satu yang lumayan, ada get nilai objek yang sebenarnya adalah dua objek yang berbeda tetapi memakai kelas yang sama. Dan dua-duanya ini masuk ke dalam kontainer. Oke. Nah, itu segitu dulu untuk yang masalah oh ya, satu lagi. Oke. Nah, hampir lupa. Ada auto wire. Nah, pemakaian untuk auto wire dalam metode di dalam configuration. Oke. Nah, misal oke. Nah, ini ada nilai jelek nih. Nah, nilai jelek ini komponen ya. Nilai jelek ini komponen. Artinya dia ini bin kan. Nah, sekarang, nah misalkan ini pun konfigurasi nih. Ini konfigurasi. Nah, ada nanti auto wire pemakaiannya gini. Public void set, anggaplah kita set nilai jelek ya. Nah, set nilai jelek misalkan. Nah, di sini saya kasihnya nilai I. Nah, kemudian saya sysout ya. Di sini saya kasih auto wire dalam method ya kan. Kemudian kelasnya i.getClass getName. Oke, kemudian saya kasih lagi sysout ya. Saya tambahin lagi ya biar auto wire dalam metodenya di sini. Nah, oke. Nilainya i.getNilai.
Oke. Nilai ini kan sebenarnya interface ya. Nah, ini interface. Nah, dia interface. Nah, interface itu ini. Nah, dia interface itu yang punya nilai, yang punya interface yang mempunyai metode get nilai dan metode get info. Oke ya. Nah, di sini kemungkinan. Nah, ada yang namanya kita pemakaian untuk auto wire yang ada di dalam konfigurasi. Nah, ada yang seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan bin ini, kalau misalkan saya gedein dikit ya. Nah, kalau misalkan anotasi bin, artinya output dari function ini menjadi bin. Oke. Nah, tetapi kalau auto wire ini kan tidak ada output. Nah, adanya void. Tapi di sini ada auto wire. Maksudnya di sini adalah dia mengauto wire nilai parameter yang ada di sini. Nah, ini. Oke. Berarti dia akan mengauto wire objek atau bin yang mengimplementasi interface nilai. Oke ya. Habis itu, nah cuma permasalahannya yang mengimplementasi nilai kembali lagi itu ada banyak, ada lumayan, ada jelek, ada hancur, ada biasa. Oke, ada 4. Nah, kalau misalnya kita run ini ada kemungkinan pasti akan error. Karena Spring container pasti akan bingung ini mau yang mana. Kita coba ya. Nah, jalan. Kenapa bisa jalan? Kenapa bisa jalan? Kok saya salah? Kenapa ya? Dikarenakan satu, di lumayan ini ada yang namanya primary. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, di sini ada sysout pada saat dia di create. Nah, jadi pada saat si tester config ini dieksekusi, nah Spring itu akan mulai merakit atau mulai dia ibarat menyusun. Pada saat dia set nilai jelek, di sini set nilai jelek nih, ya kan? Nilainya i, maka kelasnya yang dipakai adalah yang lumayan, yang nilainya 7. Kenapa? Dikarenakan di sini di lumayan ini ada primary, maka si Spring seperti yang sebelumnya di video-video sebelumnya dia akan error apabila ada dua ya, tapi ada dua objek yang mempunyai sama satu interface. Oke ya. Nah, tetapi kalau kita main di primary, kalau misalnya kita pasang anotasi primary, maka Spring akan apabila interface ini mempunyai dua objek, maka kontainer Spring akan menginjek yang primary. Oke ya. Nah, kalau misalkan yang lumayan ini kita komen, ini kemungkinan besar akan error. Oke, saya play. Nah, error kan? Kalau kita play kan? Error kan? Nah, dia bilang pada saat set nilai jelek di kelas tester config itu membutuhkan satu bin. Tetapi ada 4 nih yang ditemuin. Ada hancur, biasa, jelek, sama lumayan. Mau pilih yang mana? Gitu. Jadi ini bisa dibilang bisa pakai primary kayak sebelumnya, atau kita bisa pakai yang namanya qualifier. Misalkan kita pasang yang jelek. Nah, jelek ini akan lari kemana? Ke sini. Jadi makanya ini nanti yang akan dijadikan input parameter di metode set nilai jelek. Oke. Ya, kita save. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, bagus ya, nggak ada yang error. Nah, kita lihat di ininya. Nah, pada saat Spring udah mendeteksi adanya konfigurasi, dia akan mengeksekusi ini. Nah, yang terdeteksi adalah yang jelek, yang kom jajal bin jelek. Oke ya.
Jadi begini, kalau misalnya saya ulang, pada saat kita run, nah pada saat kita run di sini, ya, artinya Spring akan men-scan seperti yang video sebelumnya, akan men-scan yang ada package-package kelas-kelas yang ada anotasinya yang sudah ditandakan. Oke, yang sudah yang kita tandain, di mana dia akan men-scan, di mana dia akan menangkap satu yang namanya komponen, yang ini komponen, so controller, service, dan repository. Ya, sorry, annotation service, annotation controller, annotation component, annotation repository. Sorry ya. Mohon maaf. Jadi dia akan men-scan itu. Nah, ternyata pada saat, dan juga dia akan men-scan yang namanya configuration nih. Nah, anotasi configuration. Nah, ya. Nah, kan di sini di config. Nah, kita buat nih tester config. Di tester config ini kita pasang anotasi configuration. Nah, pada saat Spring men-scan kelas ini, ternyata di sini sudah ada yang namanya di sini ada nih yang namanya, ada sudah ditandai nih bahwasanya ini adalah anotasi konfigurasi. Berarti kelas ini isinya adalah pendefinisian bin. Oke. Nah, maka dari itu si Spring akan mengeksekusi semua yang ada di sini, yang ada anotasi bin, yang ada anotasi bin dan anotasi auto wire. Oke ya. Nah, ini sebutannya adalah configuration metadata dalam bentuk Java code yang seperti ada di dalam ini. Nah, kode Java code ya yang pakai ini. Jadi kita memakai anotasi configuration dan bin yang saya tandai, yang saya warnain merah nih. Oke. Nah, bisa dipahamin ya. Nah, kemudian yang tanda bin ini dieksekusi. Nah, apabila bin, dia harus mengeluarkan objeknya itu nanti akan ditaruh ke dalam kontainernya Spring untuk diinjek kepada bin yang lain. Oke ya, sampai sini. Nah, kalau untuk auto wire, dia juga akan men-set nilai-nilai auto wire-nya. Nah, auto wire di sini apabila dia nilainya void, nah dia ada di sini yang namanya method, dan metodenya ini ada objek, atau ada yang namanya ada objek ataupun ada interface. Nah, maka bisa di auto wire dengan menggunakan auto wire di dalam objek. Itu kan biasanya sebelumnya ada auto wire itu hanya langsung di atributnya. Contoh kayak di sini, kayak dicoba controller ini, nah kayak gini. Nah kan, terus ada yang kayak gini juga. Nah, kayak gini, ini auto wire langsung di objeknya atau langsung di interface-nya tanpa masuk ke dalam function atau method. Ya. Oke ya. Nah, kemudian baru dia bisa dieksekusi atau diolah atau diproses di dalam metodenya. Oke, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kalau misalnya udah jadi bin ini berarti bisa diinjek ya. Ingat, ini bisa diinjek. Kita berarti bisa dimasukkan lagi ke dalam sama seperti ini nantinya. Ya. Nah, nanti cuma tinggal kalian coba-coba sendiri. Kalian coba-coba aja. Nanti tinggal dipakai percobaan sendiri. Apakah benar apa enggak, mana yang salah. Kalau misalnya ada kalau misalnya ada yang kurang-kurang, nah tinggal dibaca lagi di Spring di dokumentasinya. Mungkin segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.